Oke, assalamualaikum mas bro ya, kembali lagi kita nih di Fajar Daily. Kali ini kita lagi di toko dan kita akan bahas tentang bisnis toko alat listrik mas bro di tahun 2021. Oke, gimana sih kira-kira prospeknya ya toko alat listrik ini di tahun 2021? Jadi bagi mas bro yang tertarik mau buka toko alat listrik ya, semoga video ini bisa menginspirasi. Tapi sebelum jangan lupa untuk like ya dan subscribe dulu mas bro channel ini dan share jika dirasa bermanfaat, dan kita mulai langsung ke pembahasannya. Pertanyaannya gini, bagus nggak sih? Atau masih profit nggak sih? Atau masih istilahnya itu peluangnya masih gede nggak sih kalau kita mau buka usaha alat listrik di tahun 2021? Kalau menurut kita yang udah ya istilahnya udah beberapa tahun lah kita udah menggeluti bisnis usaha toko alat listrik, itu tahun 2021 tuh justru malah menurut kita itu tambah cerah gitu daripada tahun 2020. Kenapa alasannya? Karena saat ini nih pembangunan tuh sangat luar biasa mas bro. Contohnya mas bro bisa lihat nih, bisnis-bisnis perumahan atau munculnya perumahan-perumahan baru di lingkungan mas bro, itu adalah indikasi yang bagus buat usaha alat listrik dan bahan bangunan seperti ini mas bro. Karena perumahan baru tentu ada penghuni baru ya nggak? Terus tambah penggunaan alat listrik baru tentunya. Dan yang kalau di toko alat listrik itu kan yang sering dibeli itu adalah lampu mas bro. Bisa dibilang lampu-lampu itu adalah barang-barang yang awet ya, bener ya, sampai setahun 2 tahun gitu. Tapi nyatanya di dalam satu rumah itu lampunya banyak mas bro. Jadi kemungkinan nih mas bro ya, kalau mas bro rumahnya itu agak gede dan punya banyak lampu, itu minimal tuh 2-3 bulan itu mas bro harus beli lampu baru dikali berapa orang. Jadi masih sangat menguntungkan sekali kalau mas bro mau buka alat listrik. Dan di sini toko alat listrik itu banyak banget ya keunggulannya. Yang pertama itu mas bro ya, di sini nggak ada namanya expired. Jadi kita lebih enak gitu kalau mau buka suatu bisnis tapi nggak ada expirednya, tentu akan istilahnya itu kita tenang gitu, walaupun wah lama nggak laku, tapi lumayan lah. Dan untuk keuntungannya juga lumayan kok mas bro. Jadi istilahnya cukup lah kalau misalnya mas bro buka toko alat listrik modal sekitar 10-15 juta, itu kalau udah jalan ya muter seperti ini, jadi mas bro bisa dapat keuntungan bersih itu per bulan sekitar 3 juta kok mas bro. Itu pengalaman kita aja sih. Dan kalau mau tambah keuntungannya itu ya harus macam produknya ditambah tentunya, jadi modalnya tambah lagi gitu kalau mau dapat margin yang lebih gede. Karena memang toko alat listrik ini semakin lengkap barangnya, itu margin atau keuntungan mas bro itu semakin banyak mas bro. Di situ ya letaknya kalau di toko alat listrik. Jadi karena produk-produknya itu istilahnya itu nggak repeat order. Contoh misalnya beli seperti ini, seperti ini ya. Ini awet banget ya, 2 tahun 3 tahun baru ganti lagi. Ini harganya 3.000 misalnya kita jual, nanti 2 tahun lagi baru beli, kan lama. Jadi beda dengan toko-toko makanan ya, toko-toko kosmetik misalnya, dia kan main di repeat ya, main di repeat. Jadi walaupun yang dijual cuman krim siang krim malam doang, atau jual beras doang misalnya satu jenis, tapi keuntungannya ada terus. Tapi beda kalau toko alat listrik mas bro. Mas bro harus lengkap barangnya, karena semakin lengkap omset semakin gede, tentu keuntungannya akan semakin gede pula gitu. Jadi kalau mau toko alat listriknya dapat untung gede ya, mau nggak mau ini ya, itu harus ya mas bro harus lengkapi produknya. Dan berapa sih kira-kira kalau mau buka toko alat listrik ini dan pengen produknya tuh lengkap banget? Waktu pengalaman kita dulu ya, waktu awal buka itu modalnya mas bro itu sekitar 35 juta sampai 40 lah, 35 sampai 40 juta itu udah lengkap. Jadi istilahnya dalam bidang alat listrik ya, kalau udah modal sekitar 35 sampai 40 itu mau nyari apa aja ada, walaupun stoknya ya nggak banyak-banyak, tapi lengkap banget, lengkap. Jadi pokoknya istilahnya semua yang dibutuhin orang listrik itu kalau datang ke toko mas bro dengan modal segitu, itu udah bisa dilayani semua, mereka nggak pulang gitu. Biasanya ada toh yang misalnya nyari-nyari barang agak sulit gitu, terus kita nggak ada, terus orangnya maaf ya mas, kita nggak jadi beli. Biasa seperti itu kalau belum kurang lengkap ya. Tapi ya jangan khawatir gitu. Misalnya mas bro punya modal 10-15 juta sih udah oke. Tinggal mas bro pilah-pilah barang yang laku mana, itu yang dikulak. Dan yang jadi problemnya adalah
pemilihan produk apa yang harus dipilih kan gitu kan. Kalau misalnya pemula kan agak sulit ya, karena produk apa sih yang mau dibeli. Nah itu sebaiknya Mas Bro ngobrol dengan supplier ya. Dan gimana cara nyus suppliernya? Biasanya di semua di setiap kota besar itu ada supplier Mas Bro. Mas Bro aja nyari. Waktu itu awal kita juga nyari juga di online. Waktu belum buka kita nggak tahu alat listrik segala macam. Terus kita nyari kok terbesit peluang di sini toko alat listrik jauh ya. Terus kita bukalah toko alat listrik kan gitu awalnya. Dan waktu itu kita itu browsing, tanya-tanya gitu, nyari-nyari Facebook, di Google search, macam-macam lah, di Instagram segala macam, dan ketemu supplier alat listrik. Waktu itu di Solo, kita ke sana, ya, kita ke sana dan waktu awal ngomong aja di awal, saya mau buka alat listrik, modal saya 35 juta misalnya, tolong berikan produk-produk yang laku, ya kan? Nah, nanti dia akan milihin Mas Bro. Nah, Mas Bro udah dapet tuh produk-produk yang laku, dan biasanya kalau kayak gitu dia nggak bohong, karena ngomong aja nanti kalau misalnya itu kita akan beli di sini terus lah, ngomong kayak gitu. Pasti dia akan pilihin barang-barang yang laku Mas Bro. Jadi Mas Bro langsung buka langsung komplit gitu. Jadi caranya seperti itu Mas Bro. Jadi nggak bisa nih kita ngeraba-ngeraba. Karena setiap daerah beda. Misalnya Jakarta yang laku ini, Solo lakunya ini, Surabaya lakunya ini beda. Jadi langsung aja ngomong sama supplier, langsung percayain gitu aja kalau di awal ya. Kecuali kalau Mas Bro punya saudara yang memang udah usaha gitu, jadi gampang. Kalau awal kan gitu, kita percayain aja semuanya, terus kasih uangnya setengah boleh lah, terus dia kirim ke sini, catetin. Dan waktu Mas Bro datang barang ya, itu tanyain kira-kira jualnya berapa. Jadi langsung tuh dapat barang yang laku plus harga jual, untungnya berapa langsung ketahuan. Awalnya kita gitu, wah catat gitu ya, untung ini terus saja. Dan lama-lama semua produk tak tanyain, ini jualnya berapa, kira-kira sampai berapa markup-nya, terus awal kan itu belum tahu ya. Terus kalau udah jalan sih baru kita udah mulai ngambil action sendiri kalau udah jalan kan gitu. Jadi awalnya emang seperti itu nanya-nanya. Dan Mas Bro buka gitu. Oke, kalau misalnya buka toko alat listrik itu di bawah 10 juta apakah bisa? Bisa tentunya ya, bisa. Jadi saran kita Mas Bro koordinasi dengan supplier aja. Modal kita cuma 7 juta atau 8 juta, pengen buka toko alat listrik di rumah, ukuran 3x3, tolong pilihin barang yang laku. Gitu aja sih, daripada bingung nentuin apa, pusing, biar mereka yang pilihin gitu Mas Bro. Dan biasanya kalau ngomong kayak gitu, harusnya Mas Bro ngomong gini, bisa nggak sih kalau misalnya barang ini lama nggak laku ditukar? Biasanya sih bisa Mas Bro, asal nggak rusak, no problem gitu Mas Bro. Jadi, kesimpulannya apa nih? Buka toko alat listrik di tahun 2021 masih oke banget Mas Bro, apalagi buat anak muda ya yang pengen dengan alat listrik. Dan lagian toko alat listrik itu santai kok, santai, jadi nggak kotor, barangnya juga nggak busuk ya. Lampu-lampu sekarang juga kalau misalnya jatuh itu nggak pecah kok, kecuali kalau lampu yang model kayak gini nih, Philips kayak gini ini masih pecah ya. Kalau yang lain sih aman. Jadi istilahnya itu nggak bakal kebuang lah modalnya, kecuali kalau lama nggak laku bisa diretur. Oke, masih oke ya kita tahun 2021, dan peluangnya masih gede banget, apalagi kalau di daerah Mas Bro itu jauh gitu toko alat listrik. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like ya dan subscribe dulu channel ini dan Mas Bro, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya.